wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, keimanan, keislaman gitu ya. Sehingga kita bisa beraktivitas dan mudah-mudahan setiap aktivitas kita menjadikan kebaikan dan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada suri tauladan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Nah, ibu-ibu sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah, salah rehat ibu-ibu. Ya, bahagia hari ini. Insya Allah ya, kelihatan dari muka-mukanya, dari wajahnya gitu ya. Bahagia insya Allah karena kita mah udah gajian ya, masya Allah. Salah satu alhamdulillah udah gajian. Saya mah belum bu. Kata kaping hiji tapi kaping 3 hiji gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sebagai muqaddimah ya saya mendapatkan referensi yakni Rasulullah itu sudah memprediksi ya bahwa nanti akan ada suatu zaman di mana Islam itu seperti makanan di meja hidangan gitu ya. Di mana dari timur, barat, utara, selatan nyoro teh memperebutkan gitu ya. Saya ambil ini, saya ambil ini, saya ambil ini. Dan ternyata hari ini terbukti ya. Buktinya apa? Islam itu sekarang sedang diserang dari berbagai arah ya. Depan, belakang, kanan, kiri begitu ya. Dan dijelek-jelekan begitu ya. Nah, lantas sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah zaman itu umat Islam sedikit sehingga bisa diperebutkan, dihancurkan begitu ya?" Nah, maka Rasulullah bilang, saat itu Islam itu banyak gitu ya. Kasiro banyak. Namun ya saat itu kualitas begitu ya kurang, kuantitas yang banyak begitu. Jadi orang Islam itu diombang-ambing ya. Maka musuh-musuh Islam itu saat itu melihat Islam itu lemah ya. Makanya mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, zaman saya kecil udah mulai Islam itu diberikan supermi masuk agama lain ya, diberikan nanti anak-anaknya saya sekolahkan ya masuk gitu ya, ternyata sudah diprediksi ya, dan saat ini lebih gencar lagi begitu ya. Bahkan kita itu boleh dibilang perangnya itu seperti perang Badar ya. Walaupun secara fisik tidak ya, perang Badar maka head to head gitu ya. Nah, sekarang mah pemikiran perangnya itu ya. Atau bahasa ulama itu Ghazul Fikri. Memang busananya Islam ya, tapi ternyata kehidupannya jauh dari Islam ya. Contoh, diperlihatkanlah muslimah misalnya ya. Muslimahnya itu punya suami gitu kan ya, sudah punya suami. Wah, romantis, bagus gitu ya, kompak. Ternyata salah satunya selingkuh. Itu satu ya, muslimah.
ternyata muslim juga sama yang laki-lakinya di apa namanya tuh dibuatlah sosok gitu ya, terlihat sosok yang istilahnya mah bagus lah gitu ya, alim. Ternyata dia itu nipu misalnya gitu ya, muamalahnya bermasalah dan itu teh sudah didesain oleh orang-orang yang tidak suka Islam gitu. Maka bagaimana sikap kita? Nah, ini yang penting begitu ya Ibu-ibu. Sikap kita adalah berusaha kembali kepada dinul Islam ya, kembali kepada pendidikan Islam ya. Nah, kita coba kembali lagi diri kita dididik kembali ya, keluarga kita. Pertama, akidahnya harus benar gitu ya. Nah, terus ibadahnya juga sahih gitu ya. Akhlaknya juga berusaha untuk sama ya seperti Rasulullah walaupun memang perlu perjuangan gitu ya. Nah, kan Rasulullah itu terkenal dengan akhlakul karimah ya. Bahkan ketika ditanya sahabat tuh nanya, "Wahai Ummul Mukminin," kepada Ibunda Aisyah, "bagaimana akhlak Rasul?" Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an ya. Kayak di dalam Al-Qur'an misalnya menyuruh untuk berbuat adil gitu ya. Nah, maka Rasulullah sudah melakukannya. Kan sekarang mah berkaitan dengan adil ini sudah disamarkan ya. Jadi adil itu adalah sama gitu ya. Laki-laki dan perempuan sama, bagi waris sama begitu ya. Terus apalagi agama juga sama ya, agama lain dengan Islam itu sama ya. Kepada Tuhan yang sama gitu. Padahal kan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi itu adalah Islam. Ya. Nah, maka jadi kembali lagi kepada dinul Islam walaupun memang eh, kata Rasulullah nanti di akhir zaman itu ketika memegang prinsip Islam itu seperti memegang bara api ya. Tidak dipegang panas gitu ya, tidak apa istilahnya mah eh butuh gitu ya, bara api itu gitu ya, butuh. Itu sebagai mukadimah. Barangkali ada tanggapan Ibu-ibu? Cukup? Oke, kalau cukup mah kita masuk ke tilawah ya. Kita teh kemarin terakhir teh di ayat 64 ya. Sekarang berarti 65 surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat. Alhamdulillah untuk tilawah sudah semuanya ya. Saya teringat pernah suatu ketika Rasulullah teh manggil sahabat. Wahai sahabatku, bacakan Al-Quran katanya gitu ya. Karena Rasulullah itu ingin ya hatinya ditambah lagi dengan Quran begitu ya. Padahal Rasulullah itu sudah istilahnya apa? Sudah ada dalam dirinya Al-Quran gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ternyata kalau banget banget ternyata kalau misalnya kita itu butuh diperdengarkan Al-Quran oleh orang lain gitu ya, apalagi misalnya orang yang tersayang atau disayangi ya. Mungkin kalau Bu Yuli mungkin pernah ya dibacakan Al-Quran oleh anaknya mungkin gitu kan, eh, dibacakan bukan coba bacain gitu kan. Atau misalnya kita mendengar anak kita sedang dites. Nah, itulah yang saya rasakan kemarin pas ketika anak yang dulu istilahnya mah bayi diurus gitu, ternyata sekarang udah SD ya, dia teh bisa baca Al-Quran itu teh ke hati itu beda Bu ya. Anak saya gitu kan, Masya Allah. Nah, saya juga kemarin
pas anak di tes ya tasmi gitu ya, walaupun belum full, baru sampai surat atorik, itu teh hati teh mau nangis ya, tapi nangisnya teh bahagia. Tapi kan laki-laki mah beda dengan ibu-ibu. Tidak nangis itu. Laki-laki mah jaim teh gitu. Kalau ibu mungkin menangis ya. Masya Allah gitu. Nah, maka ini pelajaran ternyata Rasulullah mengajarkan beliau yang sudah khatam gitu, yang sudah dirinya itu Al-Qur'an dibacakan oleh sahabatnya ya, ternyata ada apa namanya, ada masukan yang luar biasa. Nah, begitu juga kita gitu ya. Saya mendengar ibu-ibu walaupun saya mengoreksi ya, ternyata itu bacaan ibu-ibu teh masuk ke saya teh gitu. Wah, ini kebaikan begitu ya. Nah, itu. Walaupun ada suka koreksi-koreksi ya. Tidak apa-apa dikoreksi, Bu. Bisa sih. Gitu. Nah, ya, itu sebagai mukaddimah ya sebelum dikoreksi ya. Nah, tadi kalau teh ita paling huruf ainnya ya ditipiskan pas ketika ayat berapa tadi teh? Ta. Nah, tadi agak tebal sedikit ta. Nah, ya, kan antara yang tebal itu biasanya huruf ainnya menebal a. Nah, harus tipis kan? A. Nah, gitu. Oh, a. Nah, gitu. Ya. Nah, tipis ya. Terus to-nya tebal. Tadi teh 73 ya. Tadi teh ada ta, tapi ayat berapa? Ini. La ta lamun. Gitu ya. Ta lamun. Terus yang to kasroh ditebalkan kembali ya. Mana ayatnya teh? Yas tati gitu. Yas tati aun gitu ya. Kalau Bulia tadi yang laknya, Bulia keluar dulu. Kalau Budia nama yang kofnya mungkin ya, yang kofnya hati-hati pas ketika dia kasroh taki. Nah, coba lebih tebal taki, gitu. Segitu. Kof, atasnya, nebal. Ti, beres elak-elakan. Dekat elak-elakan gitu ya. Jadi ti, nah tadi agak sedikit kaki. Ada getaran. Ki, nah kan kalau tadi mah agak kurang. Taki, bukan taki, tapi. Itu betul. Takikum. Nah, itu ya. Itu kalau tadi Bu Yurima tadi sempat dibaca izhar ya, tapi sudah diulang tadi. Syahidan, cuma tadi dibaca syahidan. Tapi kerasa ya. Nah, itu yang lainnya mah cukup ya. Nah, berikutnya kita masuk review dulu yang kemarin ya. Kalau nggak salah kemarin teh kita menganalisis ya, mempelajari tentang mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil teh apabila mad bertemu hamzah dalam satu kalimat ya. Ulaika gitu ya. Mad wajib mutasil. Nah, terus kalau untuk hurufnya kemarin teh di huruf do ya, review huruf do sama mad wajib mutasil ya. Nah, huruf do dia punya sifat yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf lain ya. Apa? Yakni istitolah, memanjang atau imtidad, walau gitu ya. Makanya pas ketika huruf do memanjang dulu, walau do gitu ya. Jadi keluarnya itu dari sisi lidah kita
mau kiri boleh, mau kanan juga boleh gitu ya. Dan untuk memudahkan untuk merasa-rasa ya, maka dibengokkan apa bengok nah, dimiringkan ya walau do gitu ya. Mau kanan, mau kiri boleh atau lurus lebih sempurna. Walau bo gitu ya. Itu. Nah, berikutnya berarti sekarang materinya lanjut ke apa Ibu-ibu? Ternyata saya salah bawa buku. Vaksin 2. Majaiz. Nah, kalau majaiz mah dia ada mad bertemu hamzah tapi dalam dua kata berbeda gitu ya. Dan ciri khasnya itu kalau mad jaiz mah si hamzahnya teh diletakkan pada alif. Jadi berdiri si hamzahnya ya, jadi alif. Nah, itu cirinya. Dan dia dalam dua kalimat ya. Kan kalau yang mad wajib mah dia seperti kepala ain. Nah, ini mah dia eh, contoh misalnya walladzi unzila misalnya ya. Nah, hamzah ya atau mad dengan hamzah itu terpisah begitu. Nah, contoh tadi di ayat yang kita baca kira-kira ada tidak mad jaiz ibu-ibu? Ayat 6 ayat berapa tadi teh? 65 ya, ada tidak? Tadi masa banyaknya mad wajib ya. Ada ternyata ya. Ayat berapa, Bu? 67 mana coba? 86. Yang mana? 86 yang yang mana, Bu? 86 ya? Nah, itu mah wajib, Bu. Wajib. Kalau mad sama itu satu kalimat u sama. Sama juga syuroka ya, syaroko ya dari kata syaroko. Kalau yang mad jaizma ada di ayat 70. Mana tadi teh? Jadi menghilang. 77 betul. Yang mana, Bu? Nah, itu ya. Wama sama amru. Kan amru amaro ya. Nggak ada alifnya, tapi ada alif. Wama a itu. Nah, itu kan dalam dua kata berbeda ya. Itu mad jaiz munfasil. Itu. Ada lagi ibu-ibu yang ayat yang kita baca banyaknya mad wajib ya. Mad jaiz lagi di ayat berapa ini? Nggak ada kayaknya ya. Banyaknya mad wajib. Nah, kalau di buku itu banyak ya contohnya. Cuman saya tidak bawa bukunya, Nah, itu mad jaiz munfasil. Nah, kira-kira ada tambahan ibu-ibu? Jadi simpelnya mah mad dengan hamzah bertemu tapi beda kata gitu. Ya. Sedangkan mad wajib mutasil mah mad sama hamzah itu dalam satu kata. Gitu. Ya. Nah, untuk makharijul huruf sekarang berarti lanjut. Setelah huruf do, huruf apa ibu-ibu? Do, ain. Do, to ya. To. Nah, huruf to sekarang ya. Huruf to itu makharijul hurufnya ada di mana ibu-ibu? Ada di
ujung lidah. Ya, ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas. Ya, to. Nah, sama dengan tak, ya, sama dengan da. Nah, atau kita mengenalnya supaya memudahkan ditato. Nah, gitu. Nah, huruf to ini dia punya sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Salah satunya huruf to ini dia punya kolkolah ya. Dan dia juga tebal ya. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya huruf to itu ya. Pertama suka ditambahi dengan hamas ya. Apa hamas teh ibu-ibu masih ingat? Keluarnya udara. Contoh di surat apa ya? Al-Muzammil gitu. Bentar. Contoh mutmainnah. Nah, surat apa teh? Nah, seharusnya itu pakai huruf to. Ya. Tapi kita membacanya malah dia itu dibaca hamas ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah di surat Al-Fajr ya. Nah, terkadang kita membacanya mutmainnah. Nah, ada hamasnya ya. Padahal seharusnya tidak ada hamas ya. Dia itu syiddah gitu ya. Bukan syiddah, lawannya hamas apa? Jahar. Nah, jadi tertahannya udara. Nah, itu kesalahannya. Jadi dia ada hamas ya. Kesalahan yang kedua biasanya menghilangkan syiddah sehingga pantulannya hilang. Ya, contoh mut. Nah, itu teh hilang. Ya, syiddahnya harusnya dipantulkan, maka ada ya moto. Nah, ya itu atau amahum minggu misalnya. Ya, itu. Terus berikutnya menghilangkan tafkhim ya pas ketika dia kasroh misalnya ti ya tadi ya kayak taita tadi yang toknya misalnya mustati. Nah, jadi mustati ya gitu. Harusnya to tetap ti. Nah, ya jadi kesalahannya hati-hati jangan mengucapkan huruf to dengan hamas. Terus yang kedua hilang syiddahnya jadi tidak memantul. Terus yang ketiga menghilangkan tafhim gitu, ya. Nah, masih ada waktu ya 9 menit kita akan coba latihan huruf to ya. Coba to ti tu ba to mangga tu tong to ni to ana minal mutoni mati tong to ni to ti tu ba to tu tong to ni to ana minal mutoni mati tong to ni to sekali lagi ti tu ba to tu tong to ni to ana minal mutoni mati tong to ni to
Nah, sekarang silahkan sendiri-sendiri. Mangga siapa dulu? Nah, jadi seperti begini nih. Oke, ditunjuk saja. Ya, yang paling ujung sebelah kiri. Nah, siapa tah? Oh, Tita. Oh, lagi saya. Tita, mangga teh. Hmm. Tong, tong, top, na, moto, ini, tong. Oke. Berikutnya, mau siapa? Teh Ita yang nunjuk? Ah, boleh lah. Bu Juli. Enggak. Mhm. Top, na, moto, ini. Oke, sip. Mangga, Bu Yuli mau menunjuk siapa? Teh Lia, mangga. Mhm. Toto, na, moto, ini. Oke, Bu Dia mau menunjuk siapa? Enggak ada lagi. Bu Diana. Mhm. Toto, na, moto, ini. Oke, sip ya. Alhamdulillah. Untuk huruf to-nya sudah bagus-bagus. Paling tinggal nanti hati-hati pas praktek tilawah Al-Quran. Gitu ya. Karena terkadang tadi ya suka jadi ada hamesnya, sidah dan kol-kolahnya hilang, bahkan ketebalannya juga hilang. Gitu ya. Nah, itu. Dan juga terus-menerus kita tingkatkan ya tilawah Al-Quran kita. Maka kalau kita tingkatkan tilawah Al-Quran kita, mudah-mudahan menjadi derajat kita lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, kalau tidak ada, nah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup juga dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah nanti ketemu lagi di bulan yang baru itu. Bulan apa, Bu? November. Ya, kalau Jumadil awal sekarang tanggal berapa ya?